Selamat datang kembali. Kita memasuki bab sequence, index, dan juga sinonim. Tujuan pembelajaran kali ini ialah dapat membuat sequence, dapat melakukan modifikasi dan menghapus sequence, dapat membuat indeks dan melakukan pemeliharaan pada indeks, dan juga dapat membuat private dan public sinonim. Definisi dan pembuatan sequence. Sequence ialah secara otomatis menyelenggarakan penggunaan secara unik, objek yang bisa dipakai bersama dan juga biasanya digunakan untuk keperluan penyediaan primary key. Sequence dibuat dengan perintah create sequence. Berikut ini sintak umum sequence. Dapat dilihat contohnya. Langsung mengaplikasikannya pada percobaan nomor 1. Memeriksa keberadaan sequence. Untuk memeriksa keberadaan dari sequence, informasi bisa diambil dari data dictionary user sequences. Contohnya pada percobaan nomor 2. Nextval, curveval, dan penggunaan sequence. Next sequence ditempatkan pada nextval, sedangkan curveval menyimpan current sequence. Ada contohnya pada percobaan nomor 3. Untuk melihat nilai dari sequence depth saat ini, modifikasi dan penghapusan sequence. Perintah alter sequence, nama sequence bisa digunakan untuk memodifikasi sequence. Misal, merubah increment value, maximum value, lalu boolean cycle atau case. Inilah contohnya pada percobaan nomor 4. Untuk menghapus sequence digunakan perintah drop sequence, lalu juga nama sequence. Kalau dihapus, sequence tidak bisa direferensi lagi. Contohnya pada percobaan nomor 5. Definisi dan pembuatan indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah skema objek. Digunakan oleh Oracle server untuk meningkatkan kecepatan untuk mendapatkan baris yang dapat diinginkan dengan menggunakan pointer. Dapat mereduksi disk input output dengan menggunakan metode pengasesan untuk melokasikan data secara tepat. Independen dari tabel di indeks, gunakan dan dipelihara secara otomatis oleh Oracle server. Lalu bagaimana cara indeks dibuat? Pertama, secara otomatis. Indeks yang unik dibuat secara otomatis pada saat mendefinisikan konstruksi primary key atau unique dalam definisi tabel. Lalu juga bisa dengan secara manual, yaitu user dapat membuat indeks non-unique pada kolom yang ada untuk meningkatkan kecepatan akses. Untuk membuat indeks pada satu atau lebih kolom, tindak lanjutnya ialah set index, nama indeks, lalu on tabel. Kapan perlu dan tidak perlu membuat indeks? Indeks perlu saat kolom sering digunakan dalam fase where atau kondisi join. Kolom berisi jangkauan nilai yang sangat luas. Kolom berisi banyak sekali nilai null. Lalu dua atau lebih kolom sering digunakan bersama-sama dalam causal where atau kondisi join. Tabel lebih ukuran besar dan baris yang didapatkan pada saat query biasanya diperkirakan kurang dari 2-4% dari baris yang ada. Indeks tidak perlu saat tabel berukuran kecil, kalau tidak terlalu sering digunakan sebagai kondisi dalam query, lalu baris yang didapatkan pada saat query lebih dari 2-4% dari baris yang ada, dan juga tabel sering diupdate. Melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan indeks. Untuk mengetahui keberadaan indeks dapat dengan menggunakan data dictionary, yaitu user indexes atau user in columns. Ada contohnya pada percobaan 7. Menghapus indeks. Untuk menghapus indeks dari data dictionary digunakanlah perintah drop index. Definisi dan sinonim. Sinonim dibuat dengan tujuan menyederhanakan akses ke objek dengan cara yang pertama, merujuk ke tabel yang dimiliki oleh user lain, dan juga memperpendek nama objek yang panjang. Pembuatan dan penghapusan sinonim. Sintak umum pembuatan sinonim yaitu create public sinonim, nama sinonim for object. Contohnya pada percobaan nomor 9. Untuk menghapus sinonim digunakanlah perintah drop sinonim. Hanya DBA yang bisa menghapus public sinonim. Ada contohnya pada percobaan nomor 10. Ya, sekian untuk materi kali ini.
Selamat mencoba.